Halo teman-teman investor, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu saham perbankan BUMN yang menurut saya sangat memiliki banyak potensi ke depannya karena harganya masih rendah, yaitu saham BTN atau Bank Tabungan Negara. Langsung saja, untuk laporan keuangannya sampai dengan kuartal kedua sudah dikeluarkan ya teman-teman. Sampai dengan kuartal kedua dia sudah mencatatkan laba bersih mencapai 1,4 triliun. Nah, sampai dengan posisi kuartal kedua, nilai ini masih menunjukkan nilai minus 51% dari periode sebelumnya yang mencapai 3 triliun. Tapi kalau misalnya kita lihat dari data ini, apabila nanti di sisa 2 kuartal dia mampu mencatatkan laba yang mirip-mirip dengan kuartal 1 dan kuartal 2, kemungkinan akan menyamai laba di tahun 2022 yang mencapai 3 triliun. Yang artinya apa? Emiten ini masih mampu mencatatkan laba yang cukup baik atau performance yang cukup menarik. Baik, kemudian untuk sisi ekuitasnya, kita melihat di sini bahwasanya ekuitas dari Bank Tabungan Negara ini terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2021 dia mencapai 21,4 triliun, 2022 mencapai 25,9 triliun, dan kuartal kedua saja di tahun 2023 dia sudah mencapai angka 28 triliun. Cukup bagus untuk peningkatan ekuitasnya. Di sini terlihat sampai dengan kuartal kedua terjadi peningkatan sebesar 9,59%. Dan rata-ratanya 5 tahun terakhir itu memang hanya mencatatkan 2,99 atau 3% ekuitasnya. Karena itu tadi tahun 2020 dia mengalami penurunan yang cukup dalam mencapai 16%. Nah, kemudian lanjut ke EPS-nya. EPS tahun 2023 kuartal kedua ini sudah mencapai 210. Sudah menuju angka 236. Ini apabila disetahunkan, teman-teman. Dengan artian harapan adanya performance yang cukup konsisten sampai dengan akhir tahun 2023. Untuk saham beredarnya mencapai 14,03 miliar lembar. Kemudian untuk utangnya mengalami penurunan. Artinya utang di sini adalah dana pihak ketiga untuk perbankan ya teman-teman. Dan untuk penambahan kasnya dia mengalami minus sampai dengan kuartal kedua, yaitu mencapai minus 8 triliun. Untuk kas pada akhir tahun atau pada akhir kuartal kedua itu dia sudah mencapai angka 33 triliun. Lanjut ke ROE-nya. Apabila disetahunkan, ROE dari si BTN ini mencapai angka 10%. Nah, itu tadi kalau seandainya dia bisa mempertahankan laba yang konsisten di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Secara grafik di sini bisa kita lihat untuk ekuitasnya memang terjadi penurunan di tahun 2020, tapi sudah membaik dan beranjak naik sampai dengan periode berjalan. Untuk laba bersihnya itu tadi harapannya angka ini akan tetap mengalami peningkatan di tahun 2023 lebih tinggi dari periode sebelumnya, karena kita lihat di sini periode 2022 itu melebihi 2021 dan 2021 melebihi dari tahun 2020. Harapannya apabila performanya baik, yang menurut saya pasti akan baik, yaitu di tahun 2023 ini diharapkan lebih besar dari tahun 2022. Oke, dari data-data tersebut bisa didapat untuk PBV-nya di harga sekarang 1.300. Pada saat video ini dibuat, harga sahamnya berada di angka 1.300. Sehingga dengan dasar 1.300 harga sahamnya dia mendapatkan angka PBV masih berada di bawah 1, yaitu berada di angka 0,6. Dan untuk PER-nya juga masih rendah, berada di angka 6,2 untuk PER. Dan untuk MOS-nya juga, margin of safety-nya masih cukup bagus,
berada di angka 37%. Artinya dengan membeli di angka 1.300, kita masih memiliki tingkat risiko yang rendah. Artinya risiko terjadi penurunan di harga 1.300 itu sudah cukup rendah karena mencapai angka 37% untuk nilai MOS-nya. Nah, berdasarkan data-data tadi, PBB dan PER-nya, seharusnya emiten ini dihargai di harga 2062, teman-teman. Karena tadi didasari dari book value-nya masih berada di angka 2023 dan nilai PER-nya juga masih cukup bagus yang seharusnya dihargai di angka 2101. Nah, untuk rata-rata dari PER dan PBB itu di angka 2000-an, teman-teman. Nah, dengan harga sekarang di 1.300 masih ada potensi untuk naik ke harga 2000 itu dan mendapatkan profit 58%. Masih cukup berpotensi, teman-teman investor. Nah, kemudian untuk analisis lanjutan, seperti biasa, rata-rata PBV dan PER yang pernah diraih emiten ini berada di angka 0,95 dan 8,79. Angka ini dapat dari data tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sehingga harga wajarnya masih cukup bagus, menarik, yaitu di angka 1.886 atau berada di angka 1.900 yang seharusnya bisa diraih oleh emiten ini. Nah, dengan harga 1.300 masih ada potensi untuk naik mendapatkan 45% dan ternyata MOS-nya juga masih cukup bagus di angka 31%, teman-teman. Kemudian dari sisi teknikal, untuk tambahan analisis, saya rasa di sini emiten ini memberikan contoh teknikal yang cukup bagus ya, teman-teman. Karena secara umum, gerakan sahamnya ini masih terkonsolidasi di range antara 1.600 atau 1.200 sampai dengan angka 1.600. Nah, dengan harga sekarang 1.300, saya rasa ini adalah area untuk buy emiten ini. Apabila dia menuju ke harga 1.200, tentunya akan sangat berpotensi mendapatkan potensi gain yang cukup besar, teman-teman. Nah, saya lihat di sini dari tahun 2020 setelah pandemi, nilai konsolidasinya selalu berada di angka 1.200, atau maksud saya ini supportnya itu berada di angka 1.200 support kuatnya, karena dari tahun 2020 sampai dengan tahun berjalan, dia itu selalu mengalami pembalikan harga setelah menyentuh kisaran harga 1.200-an. Nah, dengan harga 1.300, memang ada potensi ke depannya dia akan menuju kembali titik supportnya di 1.200, tapi saya rasa itu adalah waktu yang tepat untuk mengakumulasi nilai saham ini, teman-teman. Karena bisa jadi dia akan mantul kembali menuju harga 1.600 atau bahkan tadi harga yang mencerminkan nilai fundamentalnya itu di angka 2.000. Nah, saya rasa ini tidak akan sulit terjadi karena salah satu hal tadi dia masih terkonsolidasi, yang artinya masih ada akumulasi untuk pembelian emiten ini di range antara 1.600 sampai dengan 1.200. Nah, selama saham ini masih berada di range tersebut, saya rasa masih cukup menarik untuk dilakukan pembelian, karena apabila dia sudah terkonsolidasi untuk menuju pembalikan harga, menuju harga fundamentalnya tadi di harga 2.000 itu menurut saya potensinya cukup besar dan bahkan melebihi ini, teman-teman. Karena tadi memang kinerja di emiten ini cukup menarik karena masih cukup bagus dari sisi performance-nya. Dan selama dia masih berada di area 1.200 atau bahkan 1.300, kita teman-teman investor mungkin bisa melakukan pencicilan atau sesuai dengan money management masing-masing. Tapi menurut analisis saya masih sangat-sangat menarik dan potensi untuk menuju harga tertingginya itu masih cukup terbuka lebar, teman-teman. Demikian dari sisi teknikalnya. Kemudian dari sisi sentimennya cukup banyak ya, teman-teman, untuk sentimen-sentimen positif dari internal maupun eksternal. Di sini ada beberapa news yang menurut saya cukup menarik, yaitu jajaran manajemen emiten ini menambah porsi kepemilikannya. Ini merupakan hal yang sangat-sangat bisa diandalkan di dunia saham, karena artinya pengendali akan semakin banyak memiliki porsi sahamnya dan tentunya mereka akan bisa mengendalikan
harga sahamnya ke depannya. Dan memang seperti yang kita analisis tadi sama-sama, emiten ini masih berada jauh di bawah harga wajarnya yang ke 1.300, sehingga dengan adanya pembelian dari manajemennya sendiri, tentunya mereka pasti ada anggapan bahwa harga saham ini masih jauh di bawah harga wajarnya. Dan tentunya ini bisa kita ikutin untuk melakukan pembelian. Kemudian dari sisi performance juga, fundamental dari emiten ini seperti yang tadi kita jelaskan itu masih memang sangat-sangat baik, dan sepertinya tidak ada sentimen-sentimen yang cukup bisa menggoyahkan harga dari emiten ini selama dia tadi masih terkonsolidasi di angka 1.200 sampai dengan 1.300-an. Baik, mungkin demikian pembahasan saya teman-teman mengenai emiten ini. Kesimpulannya tadi, fundamentalnya masih cukup menarik dan masih banyak performance atau kinerja yang cukup bagus mungkin akan dihasilkan dari emiten ini, karena salah satunya ini adalah bank BUMN dan juga nilai asetnya masih cukup baik dibandingkan beberapa bank lain, dan juga secara teknikal juga mendukung, dan menurut saya pribadi masih cukup bagus untuk melakukan cicilan di emiten ini sendiri. Mungkin demikian. Apabila teman-teman ada komentar mengenai emiten ini, boleh di komen di kolom komentar, dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini memberikan informasi mengenai saham-saham yang memiliki potensi yang cukup baik ke depannya. Terima kasih.